Selamat pagi jemaat Tuhan. Saat ini kita mau beribadah kepadanya. Kita mau memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik dari sepenuh hati kita. Kita berikan buat Tuhan kita. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita nyanyikan bersama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya Yesus. Ajar kami untuk selalu diam, mempunyai hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu menjamah kami. Kami yakin dan percaya Roh-Mu hadir, dan Kau siap melawat kami ya Tuhan. Engkau akan menyentuh kami dengan lembut. Engkau akan menjamah kami ya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan dia Allah yang lembut. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku.
menyembah Dia. Dia Allah yang hadir. Dia hadir dimanapun kita berada saat ini. Mari terima lawatan Tuhan. Mari terima jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengendalikan hidupmu. Biarlah Tuhan berkuasa atas hidupmu. Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu. Haleluya Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Kami siap terima lawatan-Mu. Kami mau berdiam, kami mau tenang Yesus. Terima lawatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati, yes Jesus, untuk haleluya Tuhan, jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Haleluya, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, menyembah-Mu Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk beribadah bersama. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema gentleness atau kelemah lembutan. Kalau kita mendengar kata-kata lemah lembut, apa yang ada di dalam pikiran kita? Atau apakah orang lemah lembut itu adalah orang yang kalau ngomong itu lirih, kemudian ngomongnya suku kata satu-satu gitu, kemudian gerak-geriknya seperti film kalau di slow motion, atau kalau ketawa ditahan, nggak pernah ketawa ngakak. Ataukah orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak punya tenaga? Orang Jawa bilang kelemar-kelemar. Lemah lembut seringkali dipersepsikan dengan gender. Kalau wanita itu harus lemah lembut, tapi kalau pria nggak boleh lemah lembut. Padahal lemah lembut tidak ada hubungannya dengan gender. Lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai, pria nggak boleh lemah gemulai, karena itu tidak pantas. Tapi kalau lemah lembut, pria dan wanita harus mempunyai sifat yang lemah lembut.
Di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-2b dikatakan, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka di sini adalah orang-orang Kristen yang ada di Kreta. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang Kristen adalah selalu ramah dan lemah lembut pada semua orang. Menjadi seorang yang lemah lembut di zaman sekarang ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Karena kebanyakan orang cenderung untuk mengedepankan emosinya. Entah dia di posisi benar, apalagi kalau dia salah. Yang penting galak duluan. Beberapa waktu yang lalu saya selesai belanja di pasar, saya akan berencana akan pulang. Saya memundurkan mobil saya dengan dibantu bapak parkir. Nah, dari kaca spion saya melihat ada seorang ibu yang sedang berjalan ke arah mobil saya sambil memegang handphone dan sepertinya dia sedang menulis sesuatu di handphonenya. Saya dengar bapak parkir, dia sudah meneriakin ibu itu, awas hati-hati ada mobil. Tapi tampaknya ibu itu entah tidak mendengar atau dia terlalu serius dengan handphonenya sehingga dia tidak menghiraukan teriakan bapak parkir. Melihat hal itu saya langsung injak rem dan memberi kesempatan ibu ini untuk jalan duluan. Nah, apa yang terjadi? Ibu ini tiba-tiba terkejut ketika sudah sangat dekat dengan mobil saya dan dia memukul bagian belakang mobil saya sambil dia memarahin saya. Kalau nyetir hati-hati, lihat-lihat ada orang jalan kok terus aja. Sebetulnya dalam hati gregetan juga ya. Tapi saya berusaha untuk tertawa. Karena siapa yang salah? Dia yang galak duluan. Bapak parkir yang gak terima, akhirnya ribut dengan ibu ini. Nah, trennya sekarang sepertinya siapa yang salah, dia yang lebih galak. Pagi ini kita akan belajar beberapa hal mengenai kelemah lembutan. Yang pertama, kelemah lembutan adalah hasil sebuah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang. Tidak ada kelemah lembutan yang sifatnya instan, yang instan cuman mie. Kelemah lembutan yang sesungguhnya itu muncul dari dalam hati, keluar dari dalam hati. Bukan seperti topeng yang kadang dipakai, yang kadang ditaruh. Orang yang lemah lembut dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kelemah lembutan bukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, bukan sesuatu yang seperti topeng. Kalau ada maunya, lemah lembut. Lemah lembut kalau pas hatinya senang. Lemah lembut kalau ada orang banyak. Lemah lembut kalau ada orang yang disegani. Lemah lembut kalau ada maunya. Tapi kalau pas ada orang yang menyinggung hatinya, lemah lembutnya langsung rontok. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang gak gampang marah, menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung. Untuk hal ini kita belajar dari Raja Daud. Daud, seorang raja, pernah dikata-katain oleh seseorang di hadapan banyak anak buahnya, di hadapan banyak tentaranya, bahkan di hadapan panglima perangnya. Bagaimana respon Daud untuk hal ini? Kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk.
Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Nyahlah, nyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian." Bapak Ibu, kalau saya gambarkan kondisi Daud saat itu, dia dalam kondisi yang sudah capek, hatinya galau, hatinya hancur, hatinya sedih karena perbuatan Absalom anaknya. Yang tidak hanya mengkudeta dia, tetapi Absalom ingin membunuh Raja Daud. Dan pada saat itu Daud dalam pengungsiannya karena dikejar-kejar oleh Absalom. Pada saat Daud di dalam pelariannya, dia ketemu dengan Simei, saudara Saul. Dan Simei, dia ngata-ngatain Daud. Dia tidak hanya ngata-ngatain Daud, tapi dia juga memfitnah Daud. Dari ayat yang kita baca tadi, kita menemukan dua respon. Yang pertama adalah respon Daud, yang membiarkan saja, tidak ambil pusing, bahwa Daud percaya segala sesuatu itu dalam kendali Tuhan. Respon yang kedua adalah respon dari Abisai. Sumbu pendek, dia kepingin membalas, mengatainya dengan lebih kasar lagi. Bahkan kalau boleh, dia ingin membunuh Simei, biar gak kelamaan. Nah, pada saat emosi-emosi negatif menguasai diri kita, maka seringkali kita melupakan apa yang namanya kelemah lembutan. Bisa saja saat itu Daud menangkap atau bahkan membunuh Simei melalui tentaranya atau melalui Abisai untuk menjaga harga diri Daud sebagai seorang raja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Mengapa? Karena Daud, dia mempunyai kelemah lembutan yang keluar dari hatinya. Sepanjang hidup Daud, Tuhan memprosesnya untuk mempunyai hati yang lemah lembut, mempunyai hati yang rendah hati, tidak sombong, tidak mudah marah, dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan emosinya. Kalau cuma ketemu orang yang mengata-ngatainnya, Daud anggap itu seperti sebuah kerikil dalam hidupnya. Ada banyak batu besar yang sudah dapat dilalui oleh Daud. Ayahnya yang tidak menganggap keberadaan Daud. Pada saat Samuel menyuruh Isai mengumpulkan semua anaknya di saat jamuan makan. Tetapi Isai, dia membiarkan Daud tetap ada di padang rumput, menggembalakan domba-dombanya. Kakak-kakaknya memperlakukan Daud sebagai anak kecil yang merepotkan. Kemenangan Daud atas Goliat merupakan suatu loncatan yang besar dalam kehidupan Daud, di mana pada saat itu Saul mulai melirik Daud dan mengajak dia untuk tinggal di istananya. Sehingga dia diambil menantu oleh Raja Saul. Setelah Daud menjadi menantu raja, Daud menghadapi kenyataan
bahwa ternyata mertuanya iri hati karena kalah tenar dengan Daud, sehingga Saul berusaha membunuhnya. Kemudian saat itu, pada saat dia dikata-katai oleh Simei, yang terjadi dalam kehidupan Daud adalah anaknya berusaha mengkudeta dan ingin membunuhnya. Pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Daud ditambah dengan kesediaan Daud untuk menyerahkan dirinya kepada otoritas Allah, membuat Daud dapat menyikapi suatu peristiwa dengan lemah lembut. Dia lebih dapat menguasai dirinya, dia lebih dapat menguasai emosinya. Oleh sebab itu, dia menjadi seorang raja besar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Tidak ada seorang pun yang dapat memimpin orang lain sebelum ia dapat menguasai dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani orang lain sebelum dia dapat merendahkan dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan orang lain sebelum dia sendiri belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang lemah lembut terbuka untuk teguran tanpa rasa sakit hati ataupun dendam. Pada saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan atas perbuatannya dengan Batseba, Daud langsung meminta ampun pada Tuhan. Dan dia siap sedia untuk menerima hukuman apapun yang diberikan oleh Tuhan. Hari-harinya dihabiskan dengan berdoa dan berpuasa. Seberapa sering kita tertegur oleh firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar dan menerimanya dengan hati yang lemah lembut dan siap berubah. Firman itulah yang memimpin kita ke jalan yang benar dan menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu, berbahagialah kita apabila kita merasa tertegur oleh firman Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Berarti Tuhan ingin kita berubah. Ketika kita menerima teguran firman Tuhan dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, membiarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita, maka kehidupan yang lebih baik itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kelemah lembutan adalah inner beauty yang tidak lekang oleh waktu dan oleh usia. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti, tetapi kecantikanmu harus yang tidak dapat dilihat dengan mata, yaitu kecantikan hati. Maksudnya hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti itu tidak dapat hilang waktu kamu menjadi tua dan sangat berharga dalam pemandangan Allah. Ayat ini berbicara tentang wanita-wanita Allah. Baik sekali apabila kita memperhatikan penampilan luar kita, tapi Petrus mengatakan bahwa kita juga harus memperhatikan, menekankan inner beauty. Itu juga lebih penting. Kecantikan jasmani akan pudar seiring dengan bertambahnya usia kita. Bentuk tubuh pun juga berubah seiring dengan perjalanan waktu. Tetapi kelemah lembutan, kebijaksanaan, kata-kata hikmat itu tidak akan pernah hilang walaupun dimakan oleh usia. Kita baca apa yang dikatakan Salomo tentang wanita yang berharga melebihi intan berlian. Bagaimana seorang wanita dikatakan dia lebih berharga dibandingkan intan berlian? Salah satunya adalah karena apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kelemah lembutan dan pemilihan kata yang tepat. Kita baca Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ibu-ibu, saya tahu bahwa tugas Anda
mulai saat pandemi beberapa bulan lalu tidak semakin ringan dengan dimulainya anak-anak mulai belajar dari rumah. Sebaliknya ibu-ibu dituntut untuk mendampingi anak-anak mengerjakan tugasnya sampai tuntas. Sama sekali bukan hal yang mudah. Ayat ini juga mengenai saya. Walaupun anak-anak saya sudah mandiri, tidak perlu lagi pendampingan belajar secara online. Tapi namanya anak-anak, pasti ada jenuhnya, pasti ada capeknya, pasti ada ngantuknya, pasti ada lalainya. Apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil, yang memerlukan pendampingan, yang masih belajar penjumlahan, pengurangan, membaca dengan lancar. Ayo ibu-ibu, semangat. Salomo memberi kunci bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang lembut dan bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita dengan lemah lembut. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Minta hikmat dulu pada Allah sebelum kita mengajar. Setelah kita minta hikmat pada Allah, baru kita ngajarin anak kita. Dalam praktek sehari-hari, hati yang lemah lembut dan tenang tidak hanya ditujukan khusus sebagai inner beauty-nya para wanita. Tetapi hati yang lemah lembut juga bisa dikatakan sebagai inner handsome-nya para pria. Rumah tangga yang antara suami dan istri sama-sama mempunyai hati yang lemah lembut. Sama-sama mempunyai pemilihan intonasi suara yang tepat, pemilihan kata-kata yang tepat, maka rumah tangga itu akan menjadi lebih harmonis, bukan seperti kapal perang. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita, mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita dapat menjadi pribadi yang lemah lembut. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa mereka yang lemah lembut, merekalah yang akan memiliki, merekalah yang akan menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. Ayo, kita semua, CBC Family, kita belajar untuk lemah lembut. Jadi orang jangan galak-galak. Kita tahu kapan kita harus marah. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Hanya dia tahu kapan harus marah. Kapan dia harus menahan emosinya. Tuhan Yesus, dia adalah sosok pribadi yang sangat lemah lembut. Dia adalah guru kita, dia adalah teladan kita. Tuhan Yesus pernah marah pada saat bait Allah digunakan tidak sebagaimana mestinya. Tuhan tahu. Tuhan tahu tempat, Tuhan tahu waktu, kapan harus marah. Demikian juga dengan kita. Kita harus juga belajar lemah lembut, tahu waktu, kapan kita harus marah. Kita harus bisa menahan emosi kita. Kita harus bisa menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Kita memerlukan Roh Kudus. Kita bisa meminta bantuan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk menjadi pribadi yang lemah lembut tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tanpa pertolongan dari Engkau sendiri, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami membuka hati kami menyerahkan hidup kami, biar Tuhan menjamah hati kami, menjadikan kami mempunyai hati yang baru, menjadikan kami mempunyai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami semua dapat menjadi pribadi yang lemah lembut. Kami semua dapat berperilaku lemah lembut. Kami dapat menjaga perkataan kami
supaya kami dapat lemah lembut mengajar anak-anak kami dapat berbicara lemah lembut dengan suami kami, dengan istri kami, dengan mertua kami, dengan orang tua kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat bersikap sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang menyertai dan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur, kita sudah beribadah, kita sudah memuliakan Tuhan, dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari belajar kita semuanya untuk mempraktekkan firman Tuhan. Selama 1 bulan ini, kita sudah belajar tentang lemah lembut yang merupakan karakter dari Tuhan, dari Yesus sendiri, untuk kita jalankan, kita praktekkan, sehingga banyak orang semakin dekat kepada Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa buat keadaan bangsa dan negara supaya semakin baik, pandemi ini boleh segera berlalu, dan kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, saya undang kita semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terus mengajarkan kepada kami untuk kami boleh semakin lebih baik, untuk kami boleh belajar lemah lembut. Selama 1 bulan ini kami sudah belajar Tuhan. Biarlah firman Tuhan meremah dalam hidup kami lakukan dan kami praktekkan, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, setiap yang mengikuti ibadah saat ini, siapapun dia Tuhan, Tuhan boleh menjamah kami, Tuhan boleh memberkati kami, dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang punya beban masalah, Tuhan boleh menolong dan yakinkan kami Tuhan, untuk kami mengetahui bahwa Tuhan kami yang kami sembah jauh lebih besar daripada setiap problem masalah kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami doakan buat keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan terus melawat bangsa kami, memulihkan. Tuhan boleh menolong setiap yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bekerja, Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang kesulitan bekerja, Tuhan buka jalan. Mereka yang studi, Tuhan memberkati studi mereka. Hamba juga doakan buat setiap yang terlibat dalam terselenggaranya ibadah ini. Tuhan boleh memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan kepada Engkau, Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Tuhan yang terus memelihara, menolong, menyucikan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita bersama. Kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, memulihkan hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat.